Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifaris Kiramaran, NIM 1A0119. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya mengenai penyelesaian sengketa investasi melalui International Center of Settlement of Investment Dispute antara Circle Mining, antara Planet Mining dan Indonesia berkaitan dengan pertambangan batubara. Yang pertama itu ada para pihak dalam sengketa ini, ada Circle Planet Mining atau yang bisa disebut dengan penggugat, dan ada Indonesia yang bisa disebut dengan tergugat, di mana kasus posisinya sebagai berikut. Circle Planet Mining ini merupakan perusahaan Inggris, dan Planet Mining itu merupakan perusahaan dari Australia yang menyediakan jasa pertambangan termasuk jasa survei, visualisasi dan investigasi yang berinvestasi di Indonesia. Investasi mereka itu proyek batubara di Kutai Timur yang terletak di Kutai Timur, Pulau Kalimantan, Indonesia. Pada tahun 2007 hingga 2009, Mitra Planet ini diberikan izin untuk melakukan survei, eksplorasi, dan eksploitasi pertambangan batubara di Kutai Timur. Dan pada bulan 2010 berdasarkan surat dari Menteri Kehutanan mengenai status hutan di area pertambangan, pemerintah daerah membatalkan dan mencabut izin eksploitasi survei dan Planet Mining. Dengan terhadap tindakan tersebut, yaitu pencabutan izin tersebut, Circle dan Planet membawa sengketa ini ke badan arbitrase ISID. Sengketa yang diangkat oleh kedua belah pihak ini kemudian disepakati. Yaitu yang kedua itu ada ketertutupan yang dilanggar, dugaan pelanggaran perjanjian, perampasan, perlakuan yang adil dan merata, masalah hukum yang lainnya yang dapat diangkat dari sengketa ini ada penerimaan, alokasi biaya, uji tuntas investor, akibat hukum dari pemalsuan. Kita lihat alur sengketanya itu ada request of arbitration, position of tribunal, decision of jurisdiction, award, application of annulment. Kita masuk ke dalam pembahasan, di mana di sini majelis arbitrase dengan komposisi ketua majelis arbitrase itu yang bisa dilihat dari situ ada Profesor Kaufman Kohar, dan anggota arbitrase yaitu Michael Huang dari Singapura dan Albert Jan van der Broek dari Belanda. Dan pemerintah Indonesia yang diwakilkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang tuntutannya atau isi petitumnya pertama menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah melanggar kewajiban internasional berdasarkan perjanjian tersebut, dengan termohon untuk membayar ganti rugi penuhnya sesuai dengan perjanjian BIT dan hukum kebiasaan internasional, memerintahkan termohon untuk membayar semua biaya arbitrase, memerintahkan yang lainnya untuk menurut majelis arbitrase layak. Majelis arbitrase ISID telah melakukan beberapa tindakan. Tindakan yang terakhir adalah mengeluarkan keputusan mengenai keberatan Indonesia atas yurisdiksi atau kewenangan badan arbitrase untuk menangani sengketa ini. Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa majelis arbitrase ISID tidak memiliki dasar hukum untuk menangani sengketa ini karena pada dasarnya hukum bagi pemerintah Indonesia tidak menyerahkan sengketa ini kepada badan arbitrase atau ISID. Penyelesaian sengketa kepada badan ISID karena BKPM tidak berwenang memberikan izin dan persetujuan penanaman modal sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 ayat 1 perjanjian BIT. Tidak cukup penanaman modal yang dilakukan oleh Circle sehingga penanaman modal yang bersangkutan tidak sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Konvensi ISID, kesepakatan untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrase harus dinyatakan secara tertulis. Selain syarat ini, tidak ada syarat lain, misalnya ketentuan bahwa persetujuan itu harus jelas dan tidak kabur. Dalam proses arbitrase tersebut, Indonesia mempersalahkan keabsahan izin yang dipermasalahkan. Secara khusus, Indonesia mengajukan tuduhan pemalsuan dokumen berargumen antara lain bahwa beberapa izin yang diandalkan oleh penggugat sendiri oleh mitra penggugat di Indonesia, yaitu perusahaan Riyad Tama. Sebaliknya, penggugat menuduh bahwa mereka telah bertindak dengan etikat baik. Dalam putusan akhir, pengadilan memutuskan bahwa tuntutan tersebut secara efektif berdasarkan pada dokumen yang dipalsukan. Jadi, dalam pengadilan tersebut, majelis hakim dari pengadilan tersebut berpendapat bahwa PT Circle Planet itu melakukan pemalsuan dokumen sehingga pengadilan memerintahkan penggugat untuk membayar biaya dan ongkos arbitrase sebesar 9,5 juta USD. Pada Maret 2017 mereka mengajukan permohonan pembatalan di ISID. Kita masuk ke slide berikutnya.
pelaksanaan putusan dari ISIT itu pada tanggal 31 Maret 2017 para penggugat mengajukan permohonan pembatalan putusan yang dimana dengan adanya kemenangan untuk Indonesia bahwa eh, PT Surkil dan Planet Planet Mining itu melakukan pemalsuan dokumen, jadi dia menang dalam ISIT, di mana pada tanggal 31 Maret 2017 para penggugat mengajukan permohonan pembatalan putusan, yaitu pembatalan putusan yang dilakukan oleh PT Surkil. Hal antara lain dengan alasan Indonesia terhindar dari klaim sebesar 1,3 miliar sekitar 18 triliun dengan penggantian biaya perkara sebesar 9,4 juta USD merupakan hal yang terbesar yang diputus oleh tribunal. Selama 6 tahun terakhir, para penggugat selalu mempropagandakan secara negatif iklim investasi di Indonesia. Jadi penggugat itu masih tidak terima terhadap putusan yang dilakukan oleh perusahaan ISIT tersebut, yang dimana para penggugat tersebut tidak bisa berinvestasi lagi di Indonesia ya dalam proyek yang terdapat di Kutai Timur, daerah Kalimantan Indonesia tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata atau kata-kata yang berlebihan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.